sosialisasi SNMPTN 2022 dari LTMPT. Kira-kira apa aja poin pentingnya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Media Channel. Siapa nih yang kemarin udah nontonin sosialisasi SNMPTN dari LTMPT? Itu sekitar 2 jam ya teman-teman, lama banget. Nah kali ini aku mau langsung kasih tahu aja nih inti-intinya dari hasil sosialisasi itu ya. Dan di sini udah aku rangkum jadi 5 poin penting untuk sosialisasi SNMPTN 2022. Langsung aja kita bahas dari poin penting yang pertama dari sosialisasi kemarin. Itu sudah ada menu terbaru di website ltmpt.ac.id, yaitu menu untuk PTN ya. Kalau kemarin kan kita bisa lihatnya tuh di si data LTMPT gitu ya. Nah kalau sekarang udah ada di websitenya, jadi kalian tinggal klik ke menu berandanya gitu ya, ada namanya daftar PTN. Nah di situ kalian bisa lihat prodinya dari masing-masing PTN. Kalian nanti tinggal klik aja, misalnya kalian mau masuk universitas apa, kalian klik jurusannya, nanti ada informasi seputar jurusan tersebut, mulai dari jurusannya termasuk kategori saintek atau sosum, terus yang bisa masuk ke situ jurusan SMA-nya apa aja, apakah SMK juga bisa ya, kalau SMK bisa jurusan apa aja di SMK-nya. Terus juga kalian bisa lihat daya tampung, peminat, sama track record keketatan selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung cek di website ya, dan ini ada menu untuk SNMPTN dan juga SBMPTN nanti. Jadi udah lengkap banget ya untuk menu daftar PTN. Nah, terus poin penting yang kedua teman-teman, selain daftar PTN, ini juga udah keluar beberapa panduan buat kalian daftar SNMPTN, termasuk ada informasi terbaru terkait portofolio. Nah, portofolio ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, portofolio itu penting banget buat kalian yang mau ambil jurusan di bidang seni dan olahraga. Apalagi untuk tahun ini tuh nilai portofolio itu 50%. Jadi gede banget. Makanya buat kalian yang pengen banget masuk jurusan seni dan olahraga, itu harus dibuat portofolionya sebaik mungkin. Udah dipersiapkan dari sekarang, karena ini panduannya juga udah lengkap disediain di web LTMPT. Atau kalian juga bisa cek di video kita yang ngomongin nanti seputar portofolio juga gitu ya, biar lebih jelas aja gitu kan. Lanjut ke poin yang ketiga teman-teman, ini masih berhubungan sama program studi atau jurusan ya. Masih banyak banget kemarin yang sempat bingung, Kak, masalah domisili PTN itu kayak gimana sih. Nah ini kemarin sempat dijelaskan juga di pihak LTMPT-nya langsung, bahwa untuk teman-teman yang nanti mau ambil jurusan di SNMPTN, jangan melupakan domisili PTN ya. Jadi untuk kalian nanti kan maksimal itu bisa pilih 2 PTN ya. Kalau misalkan kalian mau pilih 2 PTN, 2 jurusan dari 2 PTN, berarti salah satunya harus dari PTN sedomisili atau satu provinsi dengan sekolah asal kalian. Contoh kalian sekolahnya itu di Medan ya, ini provinsinya kan berarti Sumatera Utara ya. Jadi kalian bisa pilih untuk PTN-nya, kalau mau milih 2 jurusan, satu bisa dari contohnya USU ya. Terus yang keduanya lagi kalian bolehlah baru keluar provinsi, misalnya mau ke UNJ ya di Jakarta gitu. Itu boleh karena udah ada USU-nya tadi. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau pilih satu aja univnya, misalkan aku nggak mau yang lain, cuma pengen satu univ aja ini nih. Nah ini boleh, kalian mau di pulau manapun, mau di provinsi manapun, itu bebas ya. Kalau cuma pilih satu PTN, satu jurusan. Oke, itu penegasan dari ketua LTMPT-nya langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian kekeh gitu ya, misalnya aku orang Medan, tapi dua-duanya pengen aku ambil di UI, itu bisa langsung gagal ya teman-teman ya, karena ini udah dipastikan oleh ketua LTMPT bahwa ini tuh syarat penting untuk kalian pilih jurusan dan juga PTN di SNMPTN. Jadi kalau kalian udah salah aturan ininya, ya udah deh, langsung deh kalian gagal seleksinya ya. Jadi diikutin ya untuk format pemilihan program studi dan PTN. Next, poin penting yang keempat nih teman-teman, kita udah ngomongin tadi seputar prodi ya, terus juga tadi untuk daftar PTN yang menunya, terus tadi udah kita bahas tentang portofolio.
Nah sekarang ini seputar sertifikat. Banyak juga kan yang masih nanya, Kak ini sertifikatnya bisa nggak sih aku lampirin? Sertifikat ini boleh atau enggak sih? Ini ada informasi terbaru ya seputar sertifikat. Ini untuk sertifikat yang bisa kalian masukin atau lampirkan di SNMPTN itu cuma sertifikat ini aja teman-teman ya. Jadi seputar bidang ini, selain bidang ini tuh nggak boleh, alias nggak bisa gitu ya. Karena kalian nanti nggak bisa milih ini masuknya ke kategori yang mana gitu ya. Terus untuk tingkatannya paling kecil itu kabupaten atau kota teman-teman ya. Jadi untuk yang tingkat sekolah itu nggak bisa. Tingkat RT RW itu juga nggak bisa ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Kak kalau misalkan sertifikat organisasi, OSIS kayak gitu itu boleh atau enggak? Jawabannya nggak bisa ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang kemana sempat nanya, Kak kalau misalkan ketua OSIS boleh atau enggak? Sebenarnya ketua OSIS itu bisa kalau kalian masuk ke jalur khusus ketua OSIS. Contohnya di mana? Contohnya di IPB teman-teman. IPB tuh ada jalur ketua OSIS. Nah kalau di universitas yang lain mungkin belum ada jalurnya. Jadi kalian nggak bisa pakai sertifikat itu di SNMPTN maupun SBMPTN. Gitu ya teman-teman ya. Ini harus jadi perhatian kalian nih supaya nanti nggak salah untuk masukin sertifikat. Selain tingkatan ada juga kategorinya. Nah kategorinya kalian bisa individu atau kelompok ya. Jadi untuk yang lombanya itu lomba tim itu juga bisa kalian lampirkan. Oke? Nah jadi itu aja teman-teman untuk sertifikat. Selain ini berarti itu nggak bisa dilampirkan di sini, oke ya. Dan nanti sebenarnya di sertifikat itu ada kolom deskripsi. Jadi kayak kalian untuk menjelaskan ini lombanya tuh lomba apa, siapa yang menyelenggarakannya, total pesertanya itu ada berapa, kalian harus tahu ya. Contoh kalian juara satu lomba debat nasional dari 1000 peserta misalkan, yang menyelenggarakannya Kemdikbud. Nah itu harus jelas ya dicantumkan di kolom deskripsi sertifikat. Terus ada hal yang penting banget buat kalian tahu, di sini nggak bisa ya kalian untuk menggabungkan beberapa sertifikat jadi satu. Ini tahun kemarin soalnya ada nih kasus yang aku gabungin semua sertifikat nih Kak jadi satu PDF terus aku masukin di LTMPT. Tahun sekarang nggak boleh ya, nggak bisa karena ini udah dipastikan juga untuk sistem penilaiannya itu nanti bakal jadi repot teman-teman ya. Jadi satu file ini isinya ya cuma satu sertifikat aja gitu ya. Oke, nah ini seputar sertifikat. Next poin terakhir dari sosialisasi SNMPTN kemarin adalah seputar KIP kuliah. Nah buat teman-teman yang dari kemarin udah mulai masukin KIP kuliah, udah bisa ya setelah kalian simpan permanen di LTMPT kalian bisa langsung daftar KIP dulu baru daftar SNMPTN. Jangan kebalik ya, kalau kalian daftar SNMPTN dulu baru KIP itu nanti KIP-nya nggak masuk di SNMPTN ya. Jadi kalian daftar LTMPT udah selesai simpan permanen baru kalian daftar KIP baru kalian daftar SNMPTN. Nah informasi terbaru seputar KIP, jadi buat teman-teman yang belum tahu KIP itu ada dua ya. Ada KIP di bawah Kemdikbud dan ada yang di bawah Kemenag gitu ya, Kementerian Agama. Ini dua-duanya ternyata penggunaannya berbeda teman-teman ya untuk di tahun 2022. Kalau teman-teman nanti pilih PTN yang negeri ya, yang di bawah Kemdikbud itu pakainya KIP yang dari Kemdikbud juga gitu ya. Jadi yang KIP warnanya ungu yang sering kita obrolin itu KIP dari Kemdikbud ya. Ini bisa kalian pakai untuk seleksi universitas biasa. Tapi kalau kalian mau masuknya ke UIN atau PTKIN lainnya ya, perguruan tinggi keagamaan Islam, itu pakainya yang dari Kemenag. Jadi kalau misalkan kalian di SNMPTN pilih UIN, itu nggak bisa pakai KIP dari Kemdikbud, tapi kalian pakainya KIP dari Kemenag. Jadi kalian daftarnya itu KIP dari Kemenag gitu ya. Ini harus kalian perhatikan baik-baik karena kuotanya juga berbeda. Oke, jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan kalian mau masuk ke UIN, itu pilihnya yang Kemenag. Kalau kalian mau pilih selain UIN, pakainya KIP yang Kemdikbud. Gitu aja teman-teman, itu adalah 5 poin penting dari hasil sosialisasi SNMPTN 2022. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi dan akhirnya salah langkah untuk daftarin SNMPTN kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk pendaftaran SNMPTN sudah dimulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2022. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.